Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia, ion, kovalen, dan logam. Gaya apa itu ikatan kimia? Gaya pengikat atom. Ikatan kimia adalah gaya fundamental yang mengikat dua atom atau lebih menyatukan untuk membentuk molekul atau senyawa yang stabil. Tanpa ikatan ini tidak akan ada keragaman materi yang kita saksikan setiap hari. Nah, ikatan ini terbentuk melalui interaksi elektron valensi, yaitu elektron di kulit terluar atom. Interaksi ini bisa berupa berbagi serah terima penuh atau delokalisasi elektron masing-masing menghasilkan jenis ikatan yang berbeda. Nah, ikatan kimia adalah alasan dibalik keberadaan berbagai zat di sekitar kita, mulai dari air yang kita minum, udara yang kita hirup, hingga mineral di bumi dan logam yang kita temukan. Dalam konstruksi ikatan ini adalah arsitek alam semesta di tingkat atomik. Nah, proses pembentukannya ini, ikatan ionik, terjadi ketika ada transfer elektron secara lengkap dari atom logam ke atom non-logam. Atom logam yang kehilangan elektron menjadi ion positif atau kation, sedangkan atom non-logam yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Kedua ion ini kemudian saling tarik-menarik kuat karena perbedaan muatan, membentuk ikatan yang stabil. Nah, sifat-sifat senyawa ionik yang pertama ada berbentuk padatan kristal yang keras dan rapuh. Yang kedua memiliki titik rela dan titik didih tinggi karena kulitnya kuatnya gaya tarik elektrostatik. Yang ketiga larut dalam pelarut polar, seperti air di mana ion-ion terdisosiasi. Dan yang terakhir dapat mengantarkan listrik hanya dalam keadaan cair atau larutan karena ion-ionnya bergerak bebas. Contoh klasiknya dari ikatan ionik adalah natrium klorida atau NaCl atau garam dapur, di mana natrium yaitu logam mentransfer elektron ke klorin yaitu non-logam. Ikatan kovalen adalah fondasi bagi besar molekul organik dan anorganik. Nah, ikatan kovalen terbentuk ketika dua atom non-logam berbagi satu atau pasangan atom elektron agar masing-masing atom mencapai konfigurasi elektron yang stabilnya biasanya oktet, 8 elektron di kulit terluar dan duplet 2 elektron untuk hidrogen. Karakteristik dan representasi. Yang pertama ada berwujud gas cair atau padat pada suhu kamar. Yang kedua ada umumnya tidak menghantarkan listrik karena tidak ada elektron atau ion yang bebas bergerak. Titik lilin dan titik cenderung lebih rendah dibanding nyawa ionik. Struktur Lewis adalah cara umum untuk menggambarkan bagaimana elektron-elektron dibagi dalam molekul kovalen, menunjukkan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Jadi, jumlah pasangan elektron yang dibagi menentukan jenis ikatan tunggal atau satu pasang, rangkap dua pasang, atau rangkap tiga, yaitu 3 pasang. Contohnya adalah molekul air H2O dan karbon dioksida CO2. Nah, dalam ikatan logam, atom-atom logam melepaskan elektron valensinya. Elektron-elektron ini terikat pada atom tertentu, melainkan bergerak bebas, membentuk lautan elektron yang melengkapi semua inti atom logam yang bermuatan positif. Properti unik logam ini pertama adalah merupakan konduktor listrik dan panas yang sangat baik karena pergerakan bebas elektron. Yang kedua memiliki sifat ulet, daya tarik menjadi kawan dan dapat dibentuk tanpa penuh karena lautan elektron memungkinkan ion-ion bergeser tanpa memutuskan ikatan. Jadi, ikatan ionik, kovalen, dan logam adalah 3 fondasi utama yang memungkinkan atom-atom bersatu dan membentuk segala jenis materi yang kita kenal. Memahami bagaimana ikatan-ikatan ini bekerja membuka pintu lebar bagi inovasi di berbagai bidang, mulai dari penemuan obat-obatan baru, pengembangan material canggih, hingga rekayasa genetika. Dari garam yang menyebabkan makanan kita, air yang esensial bagi kehidupan,
hingga logam yang membentuk infrastruktur perkataan. Ikatan kimia menentukan sifat, fungsi, dan interaksi semua jenis. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik setiap aspek keberadaannya. Dengan terus mengeksplorasi dan memahami ikatan atom, kita tidak hanya memperluas pengetahuan tetapi juga membuka peluang tak terbatas untuk menciptakan teknologi baru dan menyelesaikan masalah global. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.